Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cemas Horor. Untuk kisah hari ini kita akan menceritakan tentang penunggu rel tua yang sering meneror warga sekitar pada malam hari. Sebelum kita lanjut ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe pada channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, ada jalur kereta api tua yang masih aktif hingga sekarang. Jalur itu sering dilewati warga sebagai jalan pintas, meski banyak cerita mistis yang mengelilinginya. Warga sekitar selalu memperingatkan agar tidak berjalan sendirian di sana saat malam. Konon, ada penunggu yang sering menampakkan diri. Dedi, seorang pemuda berusia 26 tahun, baru saja pulang kerja malam itu. Sebagai pegawai minimarket yang harus lembur, ia terpaksa melewati rel untuk mempersingkat perjalanan pulang ke rumahnya. Meski pernah mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang jalur itu, ia tidak terlalu peduli. Baginya, semua itu hanyalah mitos yang dibuat warga untuk menakut-nakuti anak-anak. Saat berjalan di sepanjang rel, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang menyusup ke hidungnya. Dedi memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaket, mencoba mengusir hawa dingin yang mulai merayap. Namun, semakin ia melangkah, bulu kuduknya tiba-tiba meremang tanpa alasan yang jelas. Di kejauhan, samar-samar ia melihat seseorang berdiri di pinggir rel. Seorang perempuan dengan berpakaian putih panjang yang tampak lusuh. Rambutnya tergerai. Tubuhnya sedikit bergetar seperti orang kedinginan. Dedi memperlambat langkahnya. Ada rasa aneh yang menjalar di tubuhnya. Namun, ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya seorang warga yang juga sedang berjalan pulang, sama sepertinya. Namun, ketika ia berjarak sekitar 5 meter dari perempuan itu, sesuatu yang ganjil mulai terasa. Tubuh perempuan itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada suara langkah, tidak ada desiran nafas, hanya keheningan yang terasa semakin mencekik. Tiba-tiba perempuan itu berbicara. Suaranya lirih hampir berbisik. "Mas, tolong bantu saya pulang." Dedi langsung merinding. Suara itu terdengar datar tanpa emosi, seolah bukan suara manusia. Ia mencoba mengabaikan dan mempercepat langkahnya. Namun, saat ia melewati perempuan itu, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Wajah perempuan itu pucat, matanya hitam kosong, seperti lubang tak berdasar yang menatap tanpa ekspresi. Bibirnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada pergerakan, seolah suaranya berasal dari tempat lain. Tubuhnya yang semula diam tiba-tiba bergerak maju, seperti melayang tanpa menggerakkan kakinya. Tanpa berpikir panjang, Dedi langsung berlari sekencang mungkin. Napasnya tersengal, jantungnya berdetak liar, tetapi ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya ingin secepat mungkin keluar dari jalur rel itu. Langkah kakinya semakin cepat, hampir terpleset karena tanah yang sedikit lembab. Hingga akhirnya, ia melihat lampu-lampu rumah warga di ujung jalan. Begitu tiba di rumah, tubuhnya masih gemetar. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara malam begitu dingin. Ibunya yang melihat keadaan Dedi langsung cemas. "Kamu kenapa, Di? Mukamu pucat," tanya ibunya sambil menyodorkan segelas air putih. Dengan suara bergetar, Dedi menceritakan semuanya. Ibunya hanya terdiam, kemudian mengangguk pelan. "Kamu beruntung, Di. Biasanya yang melihat dia nggak bisa pulang dengan selamat." Dedi merinding mendengar perkataan ibunya. Ternyata sosok perempuan yang ia lihat memang bukan manusia. Warga desa sudah sering mendengar cerita serupa. Konon perempuan itu adalah korban kecelakaan kereta bertahun-tahun lalu. Tubuhnya yang hancur terlindas roda besi, dan sejak saat itu arwahnya bergentayangan di sepanjang rel, mencari seseorang yang bisa membawanya pulang. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dedi mencoba mencari tahu lebih dalam tentang kisah perempuan tersebut.
Ia bertanya kepada para tetua desa dan mendengar kisah yang semakin membuat bulu kuduknya merinding. Dulu, ada seorang gadis muda bernama Sri yang tinggal tak jauh dari sini, kata Pak Karta, seorang sesepuh desa. Dia bertunangan dengan seseorang pria dari desa sebelah, tapi pernikahannya batal karena calon suaminya meninggal mendadak. Malam itu, Sri berjalan sendirian di sepanjang rel menangis tanpa henti. Lalu entah bagaimana, ia terpeleset ke tengah rel saat kereta melintas. Dedi menelan ludah. Jadi dia yang sering muncul di rel itu. Pak Karta mengangguk pelan. Orang-orang yang melihatnya bilang, dia selalu meminta bantuan untuk pulang. Tapi tidak ada yang tahu kemana seharusnya dia pulang. Beberapa yang mencoba menolong justru mengalami kecelakaan dan sakit parah. Malam berikutnya, Dedi masih dihantui bayangan perempuan itu. Ia sering bermimpi melihatnya berdiri di tepi rel dengan sorot mata kosong yang menembus jiwanya. Beberapa kali ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Hingga suatu malam, seorang tetangganya, Pak Rudi, mengalami kejadian serupa. Ia melihat perempuan itu di tempat yang sama, dengan wajah yang pucat dan suara lirih yang meminta bantuan. Namun berbeda dengan Dedi. Pak Rudi mencoba menolongnya. Keesokan paginya, warga menemukannya pingsan di pinggir rel dengan wajah pucat dan nafas tersengal. Ia tidak bisa berbicara selama beberapa hari. Setelah kejadian itu, warga semakin takut melewati jalur rel di malam hari. Beberapa orang bahkan melihat sosok perempuan itu melayang di tengah rel, menatap kereta yang melintas dengan tatapan kosong. Suara tangisan juga sering terdengar di malam hari, membuat bulu kuduk merinding. Dedi akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual kecil di rumahnya, meminta perlindungan agar tidak lagi diganggu. Namun meski sudah lama berlalu, setiap kali melewati jalur kereta itu, ia masih merasakan hawa dingin yang mencekam. Suatu hari, seorang paranormal terkenal diundang ke desa untuk menelusuri jalur rel tersebut. Dengan ritual khusus, ia mencoba berkomunikasi dengan arwah Sri. Hasilnya mengejutkan. Sri tidak meminta pulang ke rumahnya, melainkan ke tempat di mana tunangannya dimakamkan. Warga akhirnya membawa sesajen dan doa ke makam tunangan Sri. Sejak saat itu, penampakan di jalur rel mulai berkurang. Namun, beberapa warga masih merasakan hawa aneh ketika melewati jalur itu di malam hari. Dedi kini lebih berhati-hati. Ia tidak pernah lagi melewati jalur rel sendirian di malam hari. Meski Sri mungkin sudah menemukan ketenangan, cerita tentang penunggunya masih tetap hidup di desa itu. Menjadi legenda yang akan terus diceritakan turun-menurun. Dan sampai sekarang, suara lirih itu masih bisa terdengar di malam-malam tertentu. Mas, tolong bantu saya pulang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya di channel Cemas Horor.